Oke, halo kembali lagi dengan aku Iswatun di sini. Nah, buat di video kedua ini aku bakal ngejelasin tentang materi faktorial gitu ya. Dan juga setelah ini bakal ada penjelasan juga mengenai tata cara penggunaan SPSS gitu. Jadi di video ini bakal ada dua topik utama tentang faktorial dan tata cara penggunaan SPSS gitu. Oke, langsung aja. Nah, ini nih. Jadi apa sih bedanya faktorial sama RAK dan RAL gitu? Oke, jadi kalau faktorial itu dia beda ya sama RAK dan juga RAL karena faktorial itu dia bukan rancangan, melainkan susunan perlakuan gitu. Nanti bakal dijelasin lagi lebih lanjut gitu ya. Bakal kebayang kalau misalnya udah di slide setelah ini gitu ya. Sedangkan RAL dan RAK itu merupakan rancangan penelitian. Kayak kita udah bahas sebelumnya ya, kalau RAK dan RAL itu dia bedanya ada di lingkungannya. Kalau misalnya homogen, lingkungannya pakai RAL. Kalau misalnya dia gak homogen, pakai RAK. Nah, terus bedanya di apa? Di yang jadi kan tadi kalau RAL dan RAK dijelasin dia ada penyusunan plot-plotnya gitu kan ya. Kalau RAL dia udah satu plot besar. Kalau RAK dia di kelompok-kelompokin. Kita nyimpen perlakuannya gimana, pengacakannya gimana. Nah, itu kita ngebahas tentang RAL dan RAK. Nah, sementara faktorial itu bukan rancangan, bukan gimana cara kita menentukan plot-plot penelitiannya, melainkan susunan perlakuan gitu. Nah, jadi percobaan faktorial itu adalah suatu percobaan yang perlakuannya terdiri atas semua kemungkinan kombinasi taraf dari beberapa faktor. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngelakuin pengujian nih, pengujian misal tentang apa ya? Jenis berbagai jenis biji kemudian dikombinasiin dengan dosis apa ya, dosis pupuk gitu. Nah, itu ada dua taraf. Taraf tentang jenis dan juga taraf tentang dosis pupuk gitu. Nah, kemudian tujuan dari percobaan faktorial adalah untuk melihat interaksi antara faktor yang kita cobakan. Jadi nanti itu ada faktorial positif. Kalau misalnya positif berarti antara si satu faktor dengan faktor lain itu sering mempengaruhi secara positif. Jadi misalnya kalau misalnya dosis faktor A ditambah, dosis faktor B juga bakal dan dosis faktor B ditambah itu tuh bakal memberikan hasil yang positif gitu. Misalnya tinggi tanamannya tetap naik dan semakin tinggi. Nah, sementara kalau misalnya faktorial negatif itu misalnya kalau semakin tinggi dosis faktor A, itu tuh justru bakal memperburuk ke apa ya? Ke pengamatan atau ke parameter yang sedang kita amati. Jadi bakal mempengaruhi ke eh, faktor lainnya gitu. Kemudian untuk dalam melaksanakannya percobaan faktorial kita tetap menggunakan salah satu rancangan dasar yaitu bisa RAL, RAK atau RSBL dan sebagainya gitu. Jadi kalau faktorial itu ya udah karena dia cuma susunan perlakuan kita tetap butuh rancangan penelitiannya gitu. Kita bisa pakai RAL atau RAK tergantung dari tadi situasi lingkungannya kayak gimana tempat penelitian kita dilaksanakan. Oke, nah ini contoh kasus faktorial tunggal. Nah, jadi sebenarnya dari tadi kita ngomongin tentang RAK dan RAL di video sebelumnya ya, yang udah aku bahas, itu tuh sebenarnya faktorial juga, cuman faktor tunggal gitu. Kayak tadi, nah kalau misalnya faktornya cuma satu nih, kayak varietas. Kayak tadi kan di contoh soal yang RAL, itu tentang dosis pupuk urea ya, kalau nggak salah. Nah, itu ya udah karena cuma tentang dosis pupuk urea, tentang faktornya cuma satu nih, pupuk urea, tapi dosisnya beberapa. Nah, itu disebut faktor tunggal. Kayak ini contohnya varietas gitu ya. Faktornya cuma varietas, tapi emang ada IR64, Cisadane, sama Ciherang gitu ya. Memberikan respon ke hasil padi. Gitu. Jadi, tarafnya ada 3 taraf. Nah, perlakuannya ya udah di total aja gitu ya. Karena dia cuma satu faktor, 1 dikaliin 3. Jadi,
perlakuannya ada 3. Nah, gimana kalau faktorialnya faktornya lebih dari 1? Contohnya di sini ada 2 faktor ya. Perbedaan hasil padi akibat penggunaan varietas dan pupuk organik yang berbeda. Jadi faktor 1 ada varietas, faktor 2 ada pupuk organik. Nah, faktor varietas dia punya 3 taraf, R64, Cisadane, dan Ciherang. Sementara faktor pupuk organik dia juga punya 3 taraf. Ada pupuk kandang domba, O1, pupuk kandang sapi O2, dan kompos O3. Nah, jadi kalau ada segini banyak itu berapa sih perlakuannya? Ya, perlakuannya itu tinggal kombinasi taraf faktor, yaitu 3, kan ada 3 taraf ya, dikaliin 3. Faktor 1 ada 3 taraf, faktor 2 ada 3 taraf, ya udah 3 kali 3 yaitu 9. Yaitu tinggal dipasang-pasangin ya, V1O1, V1O2, V1O3, kemudian V2O1, V2O2, V2O3, V3O1, V2O2, V2O3. V3 ya maksudnya. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal aja ya. Misalnya nih, suatu percobaan mempelajari pengaruh pemberian kapur, CaCO3, dan fosfat terhadap pertumbuhan dan hasil kacang tanah. Pemberian kapur terdiri dari 0 gram, simbolnya Kp0, dan 4 gram Kp1, sedangkan pupuk terdiri dari 0 gram, pH 0, 1,75 gram pH 1, dan 3,5 gram atau pH 2. Kombinasi perlakuan tersebut masing-masing diulang sebanyak 4 kali. Hasil penimbangan bobot biji kering seperti tabel berikut ya. Nah ini data bobot biji keringnya gitu ya buat masing-masing perlakuan. Nah ini kan perlakuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 karena tadi kita punya 2 faktor, faktor kapur dan juga faktor pupuk. Oke, di slide selanjutnya aja. Nah ini. Oh ya, penelitiannya kita di sini pakainya RAL ya. Disebutin gak sebelumnya? Oke, pakainya RAL. Kemudian buat faktor percobaannya, karena kita tadi kan ada 2 faktor ya. Ada kapur dan juga fosfat, di mana kapur itu dia punya 2 taraf, sementara buat fosfat itu dia ada 3 taraf gitu. Ya udah buat kombinasi perlakuannya jadi 2 dikaliin 3, ada 6 nih kombinasinya. Kp01 dengan P0 pH 0, Kp0 pH 1, Kp0 pH 2, Kp1 pH 0, Kp1 pH 1, dan Kp1 pH 2. Jadi jumlah perlakuannya ada 6, jumlah ulangannya atau R ada 4. Nah, buat uji faktorial ini sebaiknya sebenarnya bisa sih sama kayak tadi gitu ya. Kita bisa pakai Excel buat nyari F hitungnya dengan cara panjang. Kita cari KTK, FK, KTG, sebagai macamnya. Cuman karena tadi kita kalau faktor itu kalau sebelumnya kan karena cuma satu faktor ya, jadi gampang gitu buat semua RAL ya udah sama semuanya. Kita cuma nyari ini, KTK, KTP, KTG dan segala macamnya. Buat RAK juga sama, buat semua RAK satu faktor itu apa ya, unsur-unsur yang perlu dicarinya cuma segitu gitu ya, yang sebelumnya udah jelasin. Nah, tapi buat faktorial karena ini tuh dia pengkombinasian gitu ya. Dan kalau misalnya faktornya semakin banyak, otomatis kombinasinya ini juga kan semakin banyak ya. Nanti kita juga nyari apakah antara faktor 1 dan faktor 2 dengan faktor lainnya itu saling berpengaruh atau enggak. Nah, makanya kalau misalnya dihitung secara manual menggunakan Excel, itu tuh bakal beda-beda gitu. Unsur-unsur yang perlu dicarinya. Bakal semakin ribet lah intinya gitu. Nah, makanya dianjurkan, kalau aku saranin pakai SPSS aja buat uji ANOVA si faktorial ini. Kalau misalnya faktornya lebih dari satu faktor gitu. Nah ini kita coba aja pakai uji ANOVA-nya gitu ya. Oke, mungkin sebelum ke hasilnya langsung aja aku di sini sekalian tutorial cara pakai ANOVA gitu ya buat uji faktor buat apa ya, perlakuan faktorial. Oke, jadi karena kita lagi ngebahas tentang faktorial ya, jadi sekalian aku jelasin tata cara penggunaan SPSS gitu ya buat perlakuan yang dia punya lebih dari satu faktor gitu perlakuannya. Nah, sebelum kita ke SPSS, kita buka dulu Excel. Di sini kita siapin dulu gitu ya data mentahnya.
gitu. Nah, ini kan tadi ya perlakuannya. Dia kombinasi antara kapur, pemberian dosis kapur dan juga fosfat gitu. Nah, ini. Nah, kita dari data yang persegi panjang ini kita ubah memanjang ke bawah gini. Gimana sih caranya gitu? Nah, ini aja kita lihat sih. Kalau buat aku tadi itu ngekopas segini dulu ya. Kita fokus dulu ke satu baris ini. Dimana ini itu kan ya dari atas nih 22,32 ini merupakan KP0 dan pH 0. Nah, kita apa ya? Asumsikan dulu di sini. KP0 kita ganti dengan 1 karena nanti biar kita input di SPSS-nya gampang gitu ya, cuma 1 2 1 2. Walaupun sebenarnya bisa kopas juga gitu ya. Jadi KP0 itu 1, kalau kita nginput 1 di SPSS berarti nanti bakal munculnya KP0 gitu. Kalau 2 KP1 buat di kolom kapur. Dan sementara buat di kolom fosfat, 1 itu pH 0, 2 pH1, 3 itu pH2. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Tadi kan ini tuh 22,32 yang hasil ini. Itu kan KP0, pH 0. Berarti 1 di kolom kapur dan 1 di kolom pH 0. 1 di kolom fosfat. Nah, ini 1, 1 buat 22. Kemudian selanjutnya 19,1. 19,1. Nah, ini kan ya. Oh, ini dia tuh berarti KP0, pH1. KP0 itu dia 1 di kolom kapur dan pH1 2 di kolom fosfat. Nah, terus selanjutnya berarti kan ini 1 1 1 1 2 3. Nah, itu aja. Kemudian pokoknya dipanjangin terus sampai kayak gini biar kita bisa langsung kopas aja ke SPSS-nya gitu ya. Oke, kita beralih ke SPSS. Nah, udah kita buka ya aplikasi SPSS-nya gitu. Nah, ini kebetulan udah aku copy gitu ya ke sini. Kalau misalnya cara step by step-nya, kita ke variable view-nya dulu. Nah, kita input nih. Karena tadi kan apa ya, faktornya ada 2 kan, kapur, fosfat, dan juga ini hasilnya si bobotnya berapa. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita di RAK atau RAL, selanjutnya bakal aku jelasin juga, ada ulangan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ada faktornya itu atau perlakuannya itu lebih dari satu faktor, kita ulangannya nggak usah disebut di sini. Jadi cukup si faktor perlakuan, yaitu kapur dan fosfat, dan juga hasilnya gitu. Dimana hasilnya di sini tuh bobot si bijinya, bobot kering biji. Nah, kapur, fosfat, ini aku kasih label aja karena di sini cuma bisa satu kata. Nah, terus values-nya ini. Nah, tadi kayak yang udah aku bilang, kalau aku input 1 itu berarti artinya KP0. Sementara kalau 2 itu artinya KP1. Ini di kolom kapur gitu ya. Nah, terus buat fosfat, nah kalau 1 pH 0, 2 pH1, 3 pH2 di kolom fosfat. Sementara kalau bobot itu value-nya nggak usah diisi. Oke, udah. Itu aja. Nanti ininya bakal menyesuaikan sendiri. Kita ke data view. Nah, kan tadi kita udah ini ya, ngebuat apa ya, data mentahnya gitu di Excel. Nah, itu tinggal dikopas aja, terus tinggal di kopas Ctrl C gitu ya, Ctrl C Ctrl V ke sini. Nah, dapatlah nih hasilnya ini. Nah, kan kalau misalnya di Excel dia tadi ininya 1 1 1 2 1 3 gitu kan ya. Nah, tadi karena udah kita awalnya di variable v ini values-nya nih udah diganti, kalau misalnya kita input 1 dia bakal munculnya KP0 kayak gitu. Jadi di sini kelihatannya ya ini si simbol-simbolnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke analyze. Kita pilih nih general linear model, terus pilih univariate. Nah, karena ini tadi aku udah coba sebelumnya. Nah, awalnya dia kayak gini ya. Semua data-datanya di sini, kemudian buat bobot biji dimasukin ke dependent variable. Sementara buat ini si faktor kapur dan fosfat dimasukin ke fixed faktor. Kemudian cek modelnya, untuk modelnya kita pakai full faktorial ya. Kemudian untuk post hoc sebenarnya kita gak perlu uji post hoc di sini juga gak apa-apa, karena di SPSS itu kita gak bisa
uji lanjut buat yang faktorialnya lebih dari 1 gitu. Karena apa ya, kombinasinya itu nggak akan kelihatan. Bakal yang ke uji lanjut tuh bakal kayak kapur doang, fosfat doang. Jadi nggak ada kombinasinya gitu. Jadi ya udah nggak usah diuji post hoc, gak apa-apa. Kemudian optionnya ini dicentang yang deskriptif statistik. Continue. Oh ya, dicek juga ini signifikannya ya 0,05. Oke, terus kita pencet oke. Nah ini hasilnya. Ini. Nah, kemudian ini tabel sidik ragamnya gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita lihat yang bagian nih, kapur, fosfat, dan interaksi antara kapur dan juga fosfat. 3 ini gitu ya. Terus lihat signifikansinya. Nih, yang ini kan 0,111 buat kapur, sementara buat fosfat itu 0,149 dan interaksi antara kapur dan juga fosfat itu 0,037. Nah, di antara ketiga ini yang signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05 itu cuma interaksi antara kapur dan juga fosfat ya. Artinya yang hipotesisnya menolak H0 itu cuma apa? Cuma kombinasi antara kapur dan fosfat. Sementara untuk faktor utama kapur dan juga faktor utama fosfat dia tidak berpengaruh secara signifikan gitu ya. Nah, oke, kita balik lagi ke PPT. Oke, kita balik lagi ke PPT. Nah, ini hasil ujian ANOVA yang tadi ya. Yang buat perlakuan faktorial gitu. Jadi apa tadi yang udah aku sebutin, kalau kapur dan fosfat itu dia lebih besar, signifikansinya lebih besar dari 0,05. Berarti artinya terima H0. Sementara buat kombinasi antara kapur dan juga fosfat itu signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Artinya tolak H0. Maka dari itu, buat kesimpulannya, nih, terdapat interaksi yang nyata antara Kp dan juga pH terhadap bobot biji kering kacang tanah. Karena tadi signifikansinya lebih kecil dari 0,05 gitu, lebih kecil daripada alfa buat interaksi antara Kp dan juga pH. Artinya, pada setiap dosis Kp akan diperoleh bobot biji kering yang berbeda apabila dosis pH juga berbeda. Kemudian kesimpulan kedua, sedangkan faktor utama fosfat dan faktor utama kapur tidak berpengaruh terhadap bobot biji kering. Karena ini tadi, dia signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Oke, kemudian kita bisa lanjut dengan uji lanjut BNT. Karena tadi aku udah sempat mention ya sebelumnya, kalau misalnya kita pakai SPSS, itu tuh buat uji lanjut bakal dia misah-misah gitu. Antara uji lanjutnya itu masing-masing faktor aja, gak ada kombinasi. Sementara kita kan maunya kombinasi gitu ya, antara satu faktor dengan faktor lainnya. Makanya di sini kita uji lanjutnya manual aja. Misalnya kita pakai uji lanjut BNT gitu ya. Rumusnya buat BNT itu dengan T, nilai tabel T alpha per 2, karena dia kan two tails ya, dikaliin akar 2 KTG per R. Nah, kita pakainya DB-nya DB galat ya. DB galatnya kan udah diketahuin sebelumnya. Nih, DB galatnya. DB error 18 dengan taraf 2,5%. 2,5% tuh ya tadi karena alfanya 5%, terus dia tuh tails alpha per 2, jadi pakainya 2,5%. Didapat hasilnya di tabel T itu 2,101. Kemudian untuk BNT, ya kita cari nilai BNT-nya, itu tinggal dikali-kaliin. Tadi dapat nilai T alpha per 2-nya itu 2,101 dikaliin akar 2 dikali KTG-nya. KTG-nya itu 22,649 dibagi RR-nya 4. Yaitu dapat nih nilai BNT-nya itu 7,07. Kita keep nih nilai BNT-nya. Nah, oke, terus selanjutnya kita bikin tabel kayak gini. Nah, kan tadi tiap kombinasi perlakuan itu dilakuin pengulangan sebanyak 4 kali ya, kalau nggak salah, 5 kali. Kita lihat lagi. Dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali ya. Nah, dari 4 pengulangan itu, kita cari rata-ratanya. Nah, rata-rata ini itu, maksudnya itu. Jadi, semua pengulangan di setiap kombinasi itu dirata-ratakan. Jadi, buat
KP0 pH1 itu rata-ratanya 22,32, KP1 pH0 itu 23,95 dan seterusnya. Nah, kita pasangkannya itu di secara vertikal dan juga secara horizontal. Nah, ini sama ya. Ini dan ini. Ini KP0 pH1 ini dan ini sama kan ya? Sama. Jangan lupa kita juga kan kita dapat rata-ratanya urutkan gitu dari terkecil ke terbesar. Ini dari terkecil paling kiri ke terbesar paling kanan. Kalau ini atas ke bawah gitu ya. Urutkannya. Nah, terus kemudian kita kurang-kurangin. Nah, antara KP0 pH1 dikurangi dengan rata-rata KP0 pH1. 22,32 dikurangi 22,32 hasilnya 0. Terus buat yang ini dikurangi yang ini. Buat yang ini dikurangi ini. Ya terus sampai semuanya. Dan ini sebenarnya nggak usah diisi. Kenapa? Karena hasilnya sama aja kayak ini sebenarnya. Kayak jumlah yang ini. Cuman bakal negatif gitu. Nah, setelah dikurang-kurangi gitu ya, bukan dikurangi, maksudnya cari selisih antara dua ini. Jadi, misalnya nih. Jadi buat nilai yang ini, kita carinya dari ini gitu. Nah, cari selisihnya. Harus positif ya. Antara 26,55 dan 22,32 selisihnya ini. Nah, begitu juga buat semuanya. Nah, dari semua data ini, setelah cari selisihnya antara setiap perlakuan, kita membandingkan setiap kombinasi perlakuannya gitu ya. Didapatkan yang dia nilainya itu, nilai selisihnya lebih besar daripada nilai BNT. Nilai BNT-nya kan tadi kita mencari 7,07. Cuma ini, antara KP1 pH2, kombinasi KP1 pH2 dengan KP0 pH1. Kita kasih tanda bintang ya. Nah, tanda bintang ini maksudnya jadi di keempat ini tuh dia berbeda nyata antara kombinasi perlakuan satu dengan yang lain. Contohnya nih, buat di angka 8,72. Ini tuh kan selisih dari rata-rata kombinasi perlakuan KP1 pH2 dengan KP0 pH1. Nah, artinya kedua perlakuan ini dia itu berbeda nyata. Begitu. Sementara contohnya kita bandingin sama ini. Ini kan dia lebih kecil dari BNT ya. Artinya KP0 pH2 itu tidak berbeda nyata dengan KP0 pH1, tapi KP0 pH1 itu berbeda nyata dengan KP1 pH2. Gitu ya. Sama juga untuk ketiga bintang lainnya, itu jadi berbeda nyata. Gitu. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin juga tentang tata cara atau tutorial pakai SPSS buat RAL dan juga RAK gitu ya. Nah, oke. Jadi sebelum kita ke SPSS, kita siapin data mentahnya dulu di Excel. Sama kayak tadi ya, waktu kita mau nge-input data buat SPSS faktorial. Nah, sebenarnya aku mention dulu buat kita penggunaan SPSS gitu ya, buat rancangan RAK dan juga RAL itu sebenarnya nggak jauh-jauh beda gitu ya, mirip banget. Buat persiapan data mentahnya itu sama persis. Kemudian yang ngebedain cuman nanti kita pakai metode analisisnya aja gitu. Nah, jadi ini kita pakai data yang sama aja ya buat RAL dan RAK, karena sebenarnya kan baik RAL dan RAK itu kita punya ulangan, tetapi buat RAK itu dia ada pengelompokan. Nah, tapi kan pengelompokannya itu berdasarkan ulangan juga. Jadi kita pakai contoh soal yang RAL ini tentang perlakuan dosis pupuk urea terhadap bobot biji ya kalau nggak salah. Pokoknya di contoh soal yang sebelumnya yang aku ngejelasin tentang RAL. Nah, oke. Nah, dapat hasil produksi jagung, mohon maaf. Hasil produksi jagungnya segini. Dan ulangan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita pakai contoh soal yang RAL sebelumnya ya. Nah, ini kan kotak gini ya. Kita ubah memanjang lagi kayak sebelumnya. Jadi kita copy-copyin ke sini. Nah, sementara kan kita lihat ya ini 512 itu merupakan
perlakuan 1 ulangan 1. Kemudian 4 nih perlakuan 1 ulangan 1 benar. Terus 4,44 dia itu kan perlakuan 1 ulangan 2, perlakuan 1 ulangan 2. Pokoknya kita susun semuanya kayak tadi, hasilnya dipanjangkan dan kita identifikasi nilai ini tuh dia perlakuan berapa dan ulangan berapa gitu. Panjang terus, jadi cuma ada kolom perlakuan, ulangan, dan juga hasil. Oke, nah hasil ini kita langsung di copy aja ya, Ctrl C gitu. Langsung kita beralih ke SPSS. Oke, udah kita buka nih SPSS-nya ya. Nah, kita ke variable view-nya dulu. Buat variable view, nah ini kebetulan udah aku isi karena emang tadi udah sempat coba juga. Jadi kita ketik di sini nih perlakuan. Aku ketik ulang aja ya. Terus kelompok, ada kelompok atau ulangan ya. Karena ini datanya NaL, kita ulangan aja. Ulangan dan juga hasil gitu. Hasilnya hasil apa? Hasil dari produksinya gitu. Nah, ini buat perlakuannya itu perlakuan dosis pupuk Korea. Nah, di sini buat di perlakuan kita tambahin. Karena tadi kalau misalnya jadi kalau kita input angka 1, dia bakal munculnya terdisplaynya itu U1, 2, U2 dan seterusnya sampai U5 kayak gitu. Nah, udah sebenarnya yang diisi itu aja, nanti ini tuh dia menyesuaikan muncul sendiri gitu ya. Alright. Ini dia nominal. Cuman ya agak masalah. Kemudian kita ke data view. Nah, ini yang tadi data mentah yang kita sudah olah sedemikian rupa di Excel sebelumnya, kita copy ke sini. Tinggal di Ctrl V aja gitu ya, di kopas. Tadi udah di Ctrl C di Excel. Jadi karena ini datanya RAL, kita mau menguji hasil dari rancangan acak lengkap ini ya. Kita ke Analyze, kemudian Compare Means, kita pilih One Way ANOVA. Bentar. Ya, kita pilih One Way ANOVA. Nah, oke. Karena tadi udah sempat dimasukin ya. Oke, jadi awalnya kayak gini. Nah, buat hasil produksi itu kita masukin ke dependent list. Sementara untuk dosis pupuk tadi, kita masukin ke faktor. Gitu ya. Nah, oke. Terus buat posoknya, kita coba LSD gitu ya, biar bisa kita bandingin sama yang sebelumnya. Sebelumnya juga kan kita pakai uji lanjut LSD tapi ngitung manualnya. Nah, kita sekarang coba pakai SPSS. Lihat centangnya LSD, significance levelnya benar 0,05, continue. Kemudian, oke, kita pencet oke. Dan hasilnya mana nih? Ini dia hasilnya. Nah, ini one way ANOVA-nya. Dia bisa lihat ya, signifikansinya 0,00, artinya ini kecil banget. Nah, karena lebih kecil dari 0,05, artinya dia terdapat minimal satu perlakuan yang berbeda nyata. Gitu. Nah, terus ini buat post hoc testnya, terus selanjutnya, kita kan tadi pakai LSD gitu ya. Nah, langsung bisa kita lihat aja di sini. Di signifikansinya gitu ya. Oke, nah ini nilai post hoc testnya bisa kita kupas aja gitu ya. Di copy kita ke Excel aja gitu ya, biar bisa ditandain. Nah, oke, udah kita kopas ke Excel ini. Nah, gimana sih ini cara bacanya gitu ya? Seperti yang udah
jelasin sebelumnya tentang uji lanjut LSD gitu ya. Jadi buat uji lanjut LSD itu dia cuma nyari tahu nih antara satu perlakuan dan perlakuan lainnya dia beda atau sama aja. Jadi antara kita ngasih dosis A dengan dosis B itu apakah sama atau beda gitu ya. Jadi dibandingin gitu tiap perlakuannya. Nah ini kita lihat di signifikansinya. Nah ini kan ya, karena kita pakai kan tadi alfanya 0,05. Jadi setiap yang lebih kecil dari 0,05 itu berbeda nyata. Nah, kita coba tandain yang nggak berbeda nyata ya, artinya yang lebih besar dari 0,05. Ini, dan juga ini. Kita tandain kuning aja. Ini. Mana lagi? Oke, udah. Ini aja ya. Kita tandain juga ininya. Nah, oke, berarti selain yang dikotakin, yang ditandai kuning, di highlight kuning, itu dia berbeda nyata ya. Jadi contohnya yang ini nih, ini kan berbeda nyata ya. Jadi antara dosis pupuk U1 dan U4 itu berbeda nyata. Nah, sementara buat yang di highlight kuning, itu dia tidak berbeda nyata. Jadi antara U1 dan U2 dia gak berbeda nyata, gak signifikan. U1 dan U3 juga sama. Nah, ini sama aja ya, U2 U1, U1 U2 itu sama. Nah, U3 U1 dan U3 U2 itu juga gak berbeda nyata. Nah, ternyata sama nih, mau kita hitung sendiri, uji lanjutnya gitu ya, uji lanjut LSD, atau kita menggunakan SPSS, hasilnya ternyata sama gitu ya. Bisa kalian cek lagi di video sebelumnya. Begitu. Nah, ini buat RAL gitu ya. Sementara gimana buat RAK gitu ya, buat pengujian di SPSS-nya. Kita balik lagi ke SPSS. Nah, oke, kita balik lagi ke SPSS. Nah, buat tadi kan udah aku sebutin ya sebelumnya kalau RAL dan RAK itu sebenarnya buat input datanya dan persiapan datanya itu sama aja gitu ya. Yang ngebedain itu di nanti analyze-nya. Jadi kita asumsiin atau kita pakai contoh yang sama aja, pakai RAL tadi. Jadi ulangan di sini kita anggap sebagai kelompok. Gitu ya, kita pakai data yang sama aja, datanya sama. Nah, yang membedakan itu di sini. Untuk RAK, kita pilih analyze, kemudian kita pilih general linear model, lalu pilih yang univariate. Oke, kalau kita ulang lagi, nah soalnya kan gini ya, buat hasil produksi, ini kita masukin ke dependent variable. Kemudian untuk dosis pupuk dan juga kelompok, kita masukin ke fixed factor. Nah, untuk modelnya di sini kita pilih yang build term gitu ya. Perlakuan kita masukin ke sini. Kelompok juga kita masukin. Oke, continue. Kita pilih yang post-hoc dulu. Nah, post-hoc testnya kita masukin antara perlakuan dan juga kelompok, dua-duanya masukin. Kita contoh pilih Duncan dan juga LSD gitu ya, karena sebelumnya juga kita pakai LSD. Oke, continue. Kemudian option, coba kita centang deskriptif statistik gitu ya, dengan signifikan dapatnya benar ya 0,05, sudah sesuai dan oke. Nah, ini dia hasilnya. Post-hoc test. Nah, ini hasil dari tabel sidik ragamnya gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat kalau di hasil tabel sidik ragam ini gitu ya, dia buat perlakuan itu signifikasinya 0,000, artinya kecil banget gitu ya. Jika dibandingkan dengan alfa yang kita gunakan, yaitu 0,05, dia lebih kecil dibandingkan alfa. Artinya terdapat minimal satu perlakuan yang berpengaruh nyata terhadap tadi gitu ya, parameter yang kita amati.
Nah, sementara kita bisa lihat nih, di bagian kelompok, kan tadi perlakuannya buat kelompok. Kalau kelompok ini dia nggak signifikan, karena dia hasilnya kan 0,905. Sementara alfa yang kita pakai 0,05 gitu, lebih besar dari alfa. Artinya tolak H1. Berarti artinya antar kelompok itu nggak ada perbedaan. Ya benar ya, karena kita pakai contoh soalnya, kita pakai contoh soal RAL gitu, dimana ya semua tempatnya di situ homogen, makanya di antara kelompoknya itu nggak ada perbedaan gitu. Mungkin kalau misalnya kita pakai contoh soal RAK yang sebenarnya di sini bakal bisa jadi berpengaruh gitu ya kelompoknya. Jadi antar kelompok itu terdapat perbedaan. Itu buat tabel sidik ragamnya. Kemudian kita ke POSOK atau ke uji lanjutnya. Nah, ini uji lanjut yang LSD ya. Sama kayak tadi yang sebelumnya. Kita cari aja di sini yang signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Itu artinya dia antara perlakuan satu dan lainnya itu berbeda nyata gitu. Itu buat LSD. Coba sekarang kita cari tahu yang Duncan. Nah, ini. Nah, kalau Duncan kan sebenarnya, oh ya, ini yang dosis pupuk Korea ya. Ini yang kelompoknya. Nah, buat yang Duncan, gimana sih ini cara bacanya gitu ya? Kok ini ada agak berbeda kan? Kalau LSD udah sempat aku jelasin, ini buat pengetahuan aja gitu ya. Jadi buat Duncan itu karena sebelumnya kan sempat aku mention kalau Duncan itu kita bisa ngelihat apa ya, pengelompokan dengan huruf gitu, atau kita bisa lihat rankingnya gitu. Ini kan ada dosis U2, U1, U3, U5, dan U4. Nah, kita bisa lihat nih, ada di subset 1, 2, dan 3. Artinya kalau misalnya dia subsetnya berbeda, itu berbeda nyata. Nah, ibaratkan gini, kita kan ini merupakan hasil produksi ya. Hasil produksi kan semakin besar semakin bagus. Jadi semakin tinggi angkanya, ini adalah rata-rata ya, rata-rata tiap perlakuannya. Semakin tinggi angkanya kita kasih nilainya A. Nah, ini kan semakin tinggi tuh di 7, berarti 3 itu kita representasikan sebagai nilai A gitu ya. 2 B dan 1 C. Nah, artinya ini buat dosis pupuk Korea U2, perlakuan U2 dia nilainya rata-ratanya 4,6240 C. U1 4,82 C, U3 5,414 C, sementara U5 6,694 B, U4 7,904 A gitu ya. Nah, artinya apa nih A, B, C gitu ya? Artinya antara huruf ya, apa ya, angka yang diikuti huruf yang berbeda itu merupakan mengidentifikasikan hasil yang berbeda nyata gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingin satu-satu gitu ya, U5 dan U4 dia berbeda nyata karena huruf yang mengikutinya untuk U4 A, sementara U5 itu B gitu. Sementara buat U2, U1, dan U3 dia gak berbeda nyata karena huruf yang mengikutinya dia sama-sama A gitu. Oke, itu aja penjelasannya untuk video kali ini. Makasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.